terhadap salah mengadili ini, kami sudah resmi untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak BNI bersama-sama dengan pihak BPN Provinsi Sulawesi Utara dan kantor Pertanahan Nasional Kota Manado yang sudah turut memblokir tanah milik beliau ini dengan jumlah kalkulasi kerugian material 572 miliar dan material 1 triliun rupiah. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kami tetap akan menempuh upaya untuk mengambil segala aset daripada beliau yang tidak berhubungan dengan kejahatan. Makanya dalam tindak pidana korupsi kan saya sudah sampaikan tadi, pasal 37 Undang-Undang Tipikor, yaitu dalam hal pembuktian terbalik, itu memberikan kesempatan. Silakan buktikan bahwa itu bukan didapat dari kejahatan. Makanya jalan hukum satu-satunya mengajukan gugatan perdata. Nah, itu cuma jalan hukum. Jalan negosiasi nggak ada. Ketika jalan negosiasi tertutup, jalan hukum terbuka lebar. Maka yang pertama itu, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan menyusul. Next time kami mempersiapkan bahannya untuk itu. Ya Pak Aldrin. Dan statement saya off the record. Saya orang media. Saya mau terbuka. Kita mau kupas tuntas hari ini. Terkait pertanyaan dari teman kita dari Tribun, saya mau katakan bahwa sebenarnya yang mendapatkan fasilitas LC, users LC, ya, itu adalah perusahaan saya yang pertama, sesuai arahan dari Bapak Dirut Bank BNI, ya, dan kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan dan cabang BNI Kebayoran, ya. Jadi itu yang perusahaan saya mendapatkan. Kemudian sementara perusahaan saya ini mendapatkan fasilitas users LC, ya, datanglah kelompok yang berikutnya ini. Nah, setelah mereka datang, perusahaan saya dihentikan fasilitasnya, dan kemudian saya disuruh membayar kewajiban saya melalui multi finance, dilakukan anjak piutang. Saya pikir itu suatu hal yang wajar dalam dunia perbankan, dalam dunia bisnis. Kemudian setelah saya sudah tidak lagi aktif dengan Bank BNI, hutang saya sudah lunas, jaminan saya sudah dikembalikan. Kemudian kelompok berikutnya itu mereka melakukan hubungan dengan Bank BNI dan mereka mendapatkan fasilitas sampai 1 triliun lebih. Itu saya tidak tahu. Saya tahunya pada saat saya lunas tahun 2003 bulan April. Kemudian berapa tahun kemudian mereka itu pecah masalah. Bulan Oktober, 6 bulan kemudian pecah kasus 1 triliun lebih. Itu baru saya tahu bahwa mereka ternyata mendapatkan fasilitas yang sangat besar. Ya, jadi saya hanya mendapatkan fasilitas 100 juta lebih totalnya. Nah, kenapa saya dikaitkan? Setelah mereka ditangkap, dalam bahasa penjara itu saya di-embed. Mungkin kalau saudara belum pernah masuk penjara tidak ada mengerti bahasa itu, di-embed, diseret. Orang yang masuk penjara ditahan itu tidak mau korban sendiri. Sama seperti orang tenggelam di laut. Dia akan cari apa yang dia bisa pegang, tangan saudaranya, tangan temannya, dia akan pegang erat-erat dan tidak mau lepas. Dan intinya dia tidak mau menjadi korban sendiri. Jadi teman-teman yang lain itu mencari orang-orang yang pernah mendapatkan fasilitas yang sama. Masuklah nama saya. John Hamenda pernah mendapatkan fasilitas LC. Sama seperti saya kasih contoh tadi kan. Kalau orang narkoba itu ditangkap, ditanya polisi kemana, dia boleh seret. Ini juga ngajak saya dulu. Ini pernah minum, ini pernah ini. Jadi semua akhirnya ditangkap semua. Dan orang kita itu seperti itu biasanya. Makanya begitu satu ketangkap, yang lain-lain ikut ketangkap karena dia nyanyi. Dia tidak punya sikap untuk menanggung jawab sendiri. Itu saya mau jawab kepada
teman dari Tribun mungkin sudah jelas. Silakan yang lain-lain. Tim penasihat hukum itu pertama gugatan perdata menyangkut kepemilikan, tapi tidak tertutup kemungkinan akan naik kepada gugatan pidana karena merupakan perbuatan yang dilakukan mereka. Setelah gugatan perdata ini terbukti, bukankah begitu? Ya, nanti kita Ya, silakan Pak. Jeffrey dari MNC, gugatan sudah diajukan pada hari Senin, resmi masuk tanggal berapa ya? 20 Maret. Minggu lalu Pak ya? Iya. Pada tanggal 20 Maret 2023 hari Senin resmi. Jadi yang tergugat Bank BNI cabang Kebayoran Baru tergugat 1. Yang kedua adalah PT Bank BNI Kantor Pusat Jakarta Tbk sebagai tergugat 2. Yang ketiga adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebagai tergugat 3. Yang keempat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado sebagai tergugat 4. Yang kelima adalah Kapolri Seki Kabareskrim Seki Direktorat 2 Ekonomi Khusus _ Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sebagai turut tergugat 1. Yang keenam adalah Jaksa Agung Republik Indonesia Seki Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Seki Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai turut tergugat 2. Yang ketujuh adalah pemilik mula-mula Nyonya Putong Ekel sebagai turut tergugat 3. Yang kedelapan PT Bank Danamon Cabang Manado sebagai turut tergugat 4. Yang kesembilan adalah PT Bank Danamon Kantor Wilayah DKI Jakarta sebagai turut tergugat 5. Dan Notaris PPAT Thelma Andris SH sebagai turut tergugat 6. Jadi ada 10 pihak tergugat dan turut tergugat. Jadi resmi digugat. Dan untuk ini ada satu pameo hukum bilang, damihi fakta dotidius, berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Nah, kami akan buktikan dalam persidangan bahwasanya kepemilikan Pak John bukan didapat dari hasil korupsi, tapi jauh sebelum adanya LC tahun 2002 sudah dibeli oleh Pak John. Jadi LC 2003, lokasi tanah di 17 Agustus itu didapat 2002. Jauh. Begitu juga dengan lokasi tanah. Jadi kerugian yang triliun bukan include. Baru satu lokasi. Nah, untuk upaya hukum perdata yang lain, nah, kita tidak akan menutup kemungkinan akan mengajukan suspend. Kita minta suspend kepada Bursa Efek Jakarta maupun OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terhadap sahamnya BNI. Ini hak. Kenapa? Diduga kuat ada kerugian yang dialami. Nah, diduga kuat karena ada kerugian yang dialami, maka dimungkinkan untuk mengajukan suspend. Berhentikan dulu sahamnya BNI. Karena diduga kuat, ini kerugian udah ada di dalam. Makanya ini, skala kasus ini dari sisi hukumnya, skalanya skala nasional di perkara. Karena muatan materi perkaranya ini, muatan yuridisnya. Nah, menyangkut masalah trust. Kenapa Silicon Valley Bank terjadi bank and trust? Penarikan besar-besaran karena kepercayaan publik. Nah, kita tidak menginginkan terdapat adanya runs. Tapi ini adalah cikal bakal kami untuk meminta kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Jakarta untuk suspend. Jadi ini dari teman-teman kami akan minta kontrol. Jangan sampai hak-hak dari orang-orang yang lain. Katakanlah Pak John Hamenda sebagai pengusaha nasional
Bukan tidak mungkin, tetapi korban yang lain, maka beliau nampak dulu memperjuangkan hak hukum dari beliau. Ini dulu barangkali menyuarakan kebenaran ya, yang benar. Jadi tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran, karena media adalah kontrol sosial, dan Pak Presiden Jokowi katakan media itu harus menyuarakan dengan bertanggung jawab ya. Jadi kalau di sini saya percaya tidak ada yang suka memelintir berita atau ya apa yang kita diskusikan pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya kalau saudara sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saudara sudah clear semua, agar supaya ke depan kita berharap semua media sebagai kontrol sosial dan bertanggung jawab itu akan memberitakan yang sebenarnya. Saya tentunya bertanggung jawab dalam hal ini atas pemberitaan atau press conference hari ini. Dan saya berterima kasih buat seluruh teman-teman media yang hadir, main televisi, media cetak, media online yang ikut bersama-sama pagi hari ini. perlindungan hukum yang diberikan negara kepada Pak John. Jadi bukan asal ngomong, tetapi menyalurkan hak hukum itu melalui lembaga yang sesungguhnya, yaitu pada tanggal 20 Maret 2003, gugatan Pak John Amenda sebagai penggugat kepada 10 orang itu resmi diajukan melalui Pengadilan Negeri Manado. Kami akan buktikan dalam persidangan segala yang menjadi dalil gugatan. Karena ada satu pamea hukum, bunyinya begini: actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dia wajib untuk membuktikan. Nah, Pak John sebagai penggugat melalui kami, Santrawan Paparan dan Hanafi Saleh, akan membuktikan kebenaran dalil gugatan Pak John dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado. Itu teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih.